Halo guys, semakin ramai nih pembahasan mengenai akun Fufufafa. Bukti-bukti semakin kuat mengarah kepada Samsul, tetapi sayangnya Samsul enggan mengakui bahwa itu adalah akunnya dan bahkan meminta bantuan kepada budaknya yaitu Budiari, bagaimana agar bisa mencarikan orang yang bisa dikambing hitamkan, yang bisa dikorbankan agar kasus ini bisa selesai. Maka orang lainlah yang ditunjuk sebagai pemilik akun Fufufafa tersebut. Dan yang paling konyolnya adalah kaum 58% menuduh anak Abah sebagai orang yang punya akun Fufufafa ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa pada tahun 2014 anak Abah ini bagian dari pencintanya Pak Prabowo. Dan secara logika itu sudah tidak masuk di akal lagi. Kalau yang dituding sebagai pemilik akun Fufufafa adalah anak Abah, masa ia menyerang junjungannya sendiri? Kan tidak masuk di akal. Saya kira kaum 58% ini betul-betul butuh diruqyah agar bisa sadar. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu bagaimana sindiran-sindiran lucu para netizen terhadap si Samsul yang tidak mau mengakui apa yang menjadi kelakuannya pada tahun 2014 sampai 2019. Padahal bukti sudah sangat kuat mengarah kepada dirinya. Udah Bancoki. Ya, kalau emang Fufufafa itu akunnya dia, kan tinggal bilang, maaf Pak, waktu itu kan kita belum bestian, makanya saya nyerang, begitu, ya enggak? Ya kan? Jadi tinggal minta maaf aja susah banget sih. Bangsa kita kan bangsa yang gampang memaafkan, ya enggak? Mohon maaf Pak, saya lagi itu ngetik iseng Pak. Karena saya pikir waktu itu kan bapak saya masih menjabat, jadi bebas saya nulis apapun. Dan waktu itu kan bapak masih musuhan sama bapak saya, kan begitu. Udah minta maaf selesai. Ya enggak, cium tangannya, usap palingnya. Susah amat. Ya enggak, kan clear jadi urusan. Jadi orang nggak pada salah fitnah, jadi orang pada nggak teror-teror apapun. Hah? Oke. Perasaan anak Abah ini mantan pendukung Pak Prabowo di tahun 2014-2018. Tapi kok akun Fufufafa dibilangnya kerjaan anak Abah? Lagian anak Abah itu anti 3P, anti pro plonga-plongo. Aman ya, ternyata gue baru tahu. Aman. Ketawanya Gensi itu bukan WKWK, tapi Fufufafa. Saya kok nggak yakin ya, yang ngaku Nggak yakin ya? enggak lah, nggak yakin lah gitu. Kenapa nggak yakin? Jejak sekolahnya aja juga nggak yakin. jadi itu pun banyak yang akhirnya diralat-ralat gitu kan. Gitu. Loh ini fakta aja. Ya kan gitu. Artinya kan katanya S2, ternyata hanya matrikulasi lah di sini gitu kan. Ternyata es lilin. Ya makanya jadi saya nggak yakin itu. Karena kalau itu berani dia lakukan ya bagus. Tapi kalaupun dilakukan apa ya? Mungkin seseorang mau dia berkatakan dulu saya masih childish atau bukan childish, bukan kekanak-kanak ya, masih anak-anak gitu ya. Atau belum mature ya, terbawa pasti sifatnya, karena nggak mungkin seseorang itu, tapi ya bisa jadi ya sifatnya masih kekanak-kanakan. Di kantor aja isinya mainan semua kan. Jelas dia tidak mau ngaku. Ya jelas. Ya. Dia bilang itu bukan akun saya. Nah, padahal kalau itu bukan akun dia, kenapa udah sebulan polisi nggak bisa nangkep si pemilik akun yang sebenarnya? Kenapa? Ada intelijen, ada polisi, ada cyber, ada Menkominfo. Kok nggak bisa nangkep? Seluruh rakyat Indonesia udah tahu itu siapa yang punya. Jadi nggak bisa dibohongi lagi ini, udah sangat jelas ya. Udah dites dengan berbagai macam metode teknologi bahwa itu benar dia yang punya. Sekarang tinggal dia mau ngaku apa enggak, gitu ya. Oke lah, dia nggak mau ngaku, ya. Terus apa yang diharapkan oleh rakyat bangsa ini? Punya wapres yang tidak berani tanggung jawab, tidak jujur, penakut, nggak punya karakter.
Bagaimana terus dia mau mimpin ini negeri? Hah? Bahaya banget. Kalau presidennya berhalangan tetap, kan dia jadi presiden. Terus orang yang seperti itu jadi presiden. Bagaimana muka kita mau ditaruh di dunia internasional? Ya pasti sama mereka ya, mereka akan sembarangan. Pemimpin kamu nggak punya karakter, penakut, pengecut, pecundang, nggak bisa begitu. Dan Anda nanti kalau duduk di kursi itu, kursi wapres, akan terus dikejar jadi bulan-bulanan terus. Ya. Jadi begini ya, nak ya, dik ya, Anda ngaku aja udah, ya. Ya udah itu saya punya akun saya bersalah, saya minta maaf. Itu waktu zaman saya masih kecil, ngomong aja begitu selesai. Ya. Sekarang Anda nggak mau ngaku, Anda nggak mau minta maaf, Anda mengharapkan seluruh rakyat Indonesia memaafkan Anda, tapi Anda nggak mau minta maaf. Ya bagaimana? Ini kok nggak nyambung seperti itu? Gimana sih? Ya. Pendidikan yang Anda terima itu, moral yang Anda terima itu gimana sih? Kacau. Netizen ada komentar? Saya awalnya tidak peduli dengan adanya berita tentang Fufu Fafa, cuman setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata ada sebuah berita besar yang harus kita ketahui tentang Fufu Fafa. Jadi awalnya memang saya tidak peduli, bener, saya tidak peduli. Banyak berita terkait dengan Fufu Fafa itu muncul di TikTok, kemudian di Instagram dan sebagainya. Di TV juga banyak yang muncul terkait dengan ini. Di YouTube juga ada. Nah, saya nggak terlalu peduli, apa nih sebenarnya Fufu Fafa ini. Cuman pada suatu waktu tadi itu saya sampai pada fase saya itu merasa penasaran, ini sebenarnya apa nih gitu Fufu Fafa ini. Nah, dan setelah saya pelajarin, saya melihat tadi beberapa video, termasuk video dari podcastnya Pak Bambang Wijoyanto, dan di situ ada menghadirkan Pak Roy Surya ya, pakar telematika kita, dan juga beberapa ini ada di channelnya Pak Refli Harun juga di sana. Akhirnya memang di sini saya punya kesimpulan bahwasanya ini akan menjadi sebuah isu besar yang akan terus digoreng dalam beberapa masa yang akan datang hingga mendekati transisi kepemimpinan di Indonesia, yaitu tanggal 20 Oktober 2024 bulan depan gitu. Nah, isu ini akan terus digoreng seperti akan terus bergulir, menggulung dan semakin besar walaupun di dalam perjalanannya nampak bahwasanya dua sosok yang berada di dalam pusaran kekuasaan ini, Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Jokowi, yaitu presiden yang akan dilantik dan presiden yang akan berhenti kan. Ini sepertinya mereka memang tidak mau merespon isu-isu yang ada terkait dengan Fufu Fafa ini. Mungkin alasannya benar. Mungkin alasannya adalah karena ketika mereka merespon isu tersebut, bisa jadi akan timbul perpecahan dan akan saling berbantahan di dunia maya. Mungkin bisa jadi ketika Pak Prabowo merespon bahwasanya, wah ini sebuah kejahatan yang harus saya usut, yang harus saya selesaikan, orangnya harus ditangkap, seperti itu. Misalnya Pak Prabowo menyampaikan seperti itu. Mungkin di pihak yang lain yang di dalam analisis para IT dan juga para netizen ini mengkerucutkan kepada calon wakil presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka, maka itu nanti akan menjadi sebuah konflik dari dua poros besar yang sebenarnya sekarang ini sedang akur-akurnya gitu. Nah, ini saya tidak dalam rangka untuk mencoba berpikir bijak atau apa, enggak seperti itu. Saya mencoba membaca saja sebenarnya apa yang terjadi saat ini. Nah, walaupun memang kalau saya secara pribadi ya, ini saya disclaimer dulu nih, secara pribadi memang dari beberapa beberapa petunjuk memang mengisyaratkan bahwasanya Fufu Fafa itu memang ya kayaknya sih sudah di atas 90% memang mengarah kepada Mas Gibran. Dari cuitan di Twitter Cili Pari Catering, terus kemudian yang menyebut nama Raka Gnarly dan sebagainya. Bahkan di dalam suatu waktu dalam sebuah cuitan kalau nggak salah, dalam cuitan Andi Arief ya, Bang Andi Arief nih, dalam cuitan Bang Andi Arief yang menyebutkan bahwasanya presiden kita sedang menyembunyikan anak pertamanya. Tiba-tiba di bawahnya dijawab oleh akun Fufu Fafa itu. Dijawab oleh akun Fufu Fafa yang bahasanya sangat kasar gitu kan. Bahasanya tadi itu apalah jing gitu tuh. Gue ada jing gitu kan. Gue ledenin kalau nggak salah seperti itulah. Saya tadi rada kurang hafal ininya. Tapi kurang lebih sama seperti itu. Dan petunjuk-petunjuk yang lain seperti mencari gunting di PIK gitu, di Pantai Indah Kapuk. Terus itu yang di post oleh
ini ya, apa namanya, yang dipost oleh Fufu Fafa, dan kemudian 3 jam setelahnya dipost oleh Chili Pari Catering, di mana Chili Pari Catering ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Mas Gibran. Nah, jadi teman-teman kira-kira berada dalam posisi yang mana nih, dalam pihak yang mana? Teman-teman mempercayai bahwasanya akun Fufu Fafa ini memang mengarah kepada Mas Gibran, atau teman-teman berada dalam posisi tidak mempercayai ini, dan ini hanyalah sebuah sebuah isu umum yang biasa terjadi dalam dunia politik yang dihembuskan oleh lawan-lawan politiknya. Silakan berikan komentar terbaiknya, teman-teman. Selamat malam. Yap, saya kira sudah jelas ya guys ya, bahwa akun Fufu Fafa ini adalah milik Gibran, dan sudah dipastikan bahwa 1000% betul, karena sudah berbagai penelusuran yang dilakukan oleh para ahli IT dan hasilnya sama semua, mengarah kepada Gibran. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.